Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, kita kembali lagi di pelajaran KM di kelas 3. Kita akan melanjutkan tentang materi Siti Walidah pendiri Aisyah bagian yang ketiga. Tidak jauh beda dari materi sebelumnya, bahkan sama. Kita hanya fokus di nanti Pak Elmi buatkan tabel situ, kemudian kalian fokus ke tugas kalian ya nanti seperti apa. Nah, kita hanya mengulang sekilas saja kehidupan awal Siti Walidah. Beliau adalah pahlawan nasional Indonesia, dan beliau dikenal juga Nyai Ahmad Dahlan karena istrinya Ki Haji Ahmad Dahlan. Beliau lahir di Kampung Kauman, Yogyakarta tahun 1872. Beliau mendapatkan pendidikan agama sejak kecil dari ayahnya yang bernama Ki Haji Muhammad Fadil. Ibu beliau bernama Nyai Mas. Ibu beliau banyak mengajarkan kepada beliau keterampilan seperti keputrian, memasak, dan menjahit serta menyulam. Meskipun beliau Siti Walidah itu tidak menempuh pendidikan formal, beliau tetap memiliki sikap baik, mulia, rendah hati, dan dermawan, sehingga disukai oleh teman-temannya. Sifat kepemimpinan beliau terlihat sejak kecil. Beliau juga seorang yang dermawan, suka menolong, sehingga banyak orang datang kepada beliau untuk mendapatkan bantuan barang atau nasihat-nasihat hidup. Bagian kedua, Sopo Tresno dan Aisyah. Siti Walidah tidak mendapatkan pendidikan formal, namun beliau tetap mendapatkan pengajaran di rumahnya tentang Islam, Al-Quran, dan bahasa Arab. Pada tahun 1914 beliau mendirikan Sopo Tresno. Beliau dan suaminya Ki Haji Ahmad Dahlan saling bergantian memimpin kelompok tersebut untuk membaca Al-Quran dan mendiskusikan maknanya. Beliau memusatkan pembahasan pada ayat-ayat yang berkaitan dengan perempuan dan mengajarkan baca dan tulis melalui Sopo Tresno. Sopo Tresno pada akhirnya berubah nama menjadi Aisyah, yang berarti pengikut Aisyah, yaitu istri Nabi Muhammad SAW, dan diresmikan pada tanggal 27 Rajab tahun 1335 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 22 April tahun 1917 Masehi, dengan bagian Nyai Ahmad Dahlan atau Siti Walidah sendiri sebagai ketuanya. Yang ketiga, kepemimpinan dan kehidupan Aisyah selanjutnya. Melalui Aisyah, Siti Walidah mendirikan sekolah-sekolah putri dan asrama, serta keaksaraan dan program pendidikan Islam bagi perempuan. Sekolah Aisyah dipengaruhi oleh ideologi pendidikan Ahmad Dahlan, yaitu catur pusat, pendidikan di rumah, di sekolah, di masyarakat, dan pendidikan di tempat-tempat ibadah. Siti Walidah wafat pada usia 74 tahun, tepatnya pada tanggal 13 Mei tahun 1946 di Kauman, Yogyakarta. Teladan atau sikap yang bisa kita tiru dari Siti Walidah ialah selalu mengamalkan ajaran Islam sebagai pemimpin muslimah, kemudian selalu tegas dan berani, tekun dalam belajar, rendah hati, dermawan sebagai membalik atau penceramah, pemimpin yang baik dan bermanfaat bagi orang lain. Baik, inti dari pembahasan kita hari ini adalah kita rangkum menjadi tabel berikut ini. Ya, tabel biografi singkat Siti Walidah atau Nyai Ahmad Dahlan. Baik anak-anak sekalian, nanti ini yang menjadi tugas kalian menulis tabel ini di buku tulis kalian, buku tulis KMD, atau boleh kalian menghafalnya. Kemudian setelah itu yang kedua, kalian membuat video menceritakan kembali berdasarkan tabel ini. Yang ketiga, kepemimpinan, kemudian videonya dikirim ke Pak Helmi. Baik, itu saja tugas untuk kalian. Jadi sekali lagi Pak Helmi jelaskan, tugas untuk kalian ialah menulis kembali di buku tulis KMD slide di video ini tentang tabel biografi singkat Siti Walidah yang baru saja kita saksikan. Boleh dihafal tanpa ditulis. Kemudian yang kedua, yang terpenting, menyetorkan video tentang menceritakan kembali biografi singkat Siti Walidah sesuai dengan tabel yang kalian tulis atau yang baru saja kita lihat. Baik, cukup sampai di sini pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.